Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ajak Anda jalan-jalan kembali ke masa lalu, jauh ke belakang. Ke titik paling awal kehidupan kita. Masa di dalam rahim, terus pengalaman di tempat tidur bayi, sampai jejak-jejak masa kecil. Nah, kita bakal kupas nih, gimana sih tahun-tahun awal ini, seperti yang dibahas di bab 7 sumber kita itu loh, gimana itu benar-benar ngebentuk siapa diri Anda pas dewasa nanti. Misi kita kali ini pokoknya memahami gimana pengalaman awal ini nyambung sama biologi kita. Pengaruhnya ke otak, ke perilaku, wah, mungkin dengan cara yang nggak Anda duga sebelumnya. Kita bakal singgung pengaruh sebelum lahir, masa bayi, terus tantangan-tantangan masa kecil, sampai peran budaya dan teman-teman sebaya juga. Anda mungkin pernah dengar tes marshmallow. Atau mungkin eksperimen monyet Harlow yang terkenal itu. Hasilnya tuh, wah, lumayan bikin kaget dan ngasih gambaran betapa kuatnya fondasi yang dibangun di awal hidup kita ini. Oke deh, mari kita mulai penelusuran ini ya. Perjalanannya emang mulainya jauh sebelum kita lahir loh. Penelitian tuh nunjukin bayi di dalam kandungan tuh udah aktif belajar. Nggak pasif aja. Contohnya nih, penelitian klasik dari Anthony de Casper, itu nunjukin kalau bayi baru lahir ternyata ngenalin dan lebih suka suara ibunya dibanding suara perempuan lain. Oh iya, bisa bedain gitu? Iya, bahkan mereka udah bisa nangkep semacam irama bahasa ibunya gitu, yang mereka dengar dari dalam rahim. Ini bukti kuat banget ada pembelajaran sebelum lahir. Wah, belajar irama bahasa sebelum lahir, itu keren banget sih. Mengubah cara pandang ya. Jadi bukan cuma soal denger aja ya, ada pembentukan lain di dalam sana. Bener banget, hormon prenatal juga punya peran penting. Testosteron misalnya, pas masa janin itu bisa mempengaruhi perkembangan otak yang nantinya nyambung ke beberapa perbedaan antar jenis kelamin. Penelitian Robert Goi di hewan pengerat nunjukin ini. Walaupun ya kita tentu harus hati-hati ya, narik kesimpulan langsung ke manusia. Oke. Jadi nggak bisa langsung disamain gitu aja ya? Iya, tapi intinya dasar biologis tertentu itu udah mulai diletakkan sejak di kandungan. Oke, jadi panggung biologisnya udah disiapin nih dari awal. Nah, begitu lahir, apa sih yang paling krusial di awal-awal banget itu? Kita sering banget kan dengar soal pentingnya ikatan, attachment. Tepat sekali. Ikatan awal itu, wah, fundamental banget. Teorinya John Bowlby itu kan menekankan ya, bayi itu nggak cuma butuh makan, minum, anget gitu. Bukan cuma fisik ya? Bukan. Mereka butuh responsivitas, butuh rasa aman, cinta. Ini tuh kebutuhan biologis dasar loh. Bukan cuma soal, perasaan aja. Oke. Penting banget berarti ya? Penting banget. Eksperimennya Harry Harlow sama monyet rhesus itu jelas banget nunjukin ini. Ingat kan, yang bayi monyet lebih milih induk kain. Ah iya, yang bisa dipeluk itu ya? Yang ngasih rasa nyaman dibanding yang kawat tapi ngasih susu. Nah, itu dia. Jadi kenyamanan, rasa aman karena sentuhan itu ya? Itu vital banget. Terus ada juga nih, periode unik setelah lahir namanya SHRP. SHRP? Apa tuh? Kok kayak nama program pemerintah? Bukan. Singkatan dari Stress Hyporesponsive Period. Gampangnya gini, pas masa itu, kemampuan bayi ngeluarin hormon stres utama, namanya glukokortikoid, itu kayak sengaja direm sama alam. Direm? Maksudnya gimana? Jadi nggak gampang stres gitu? Iya, semacam itu. Jadi respon stresnya nggak sekuat orang dewasa kalau kena pemicu yang sama. Ini kayak strategi biologis buat ngelindungin otak bayi yang lagi berkembang pesat banget, biar nggak rusak kena efek buruk stres berlebihan. Wah, menarik banget. Jadi alam udah nyiapin pelindung gitu ya di awal-awal? Bisa dibilang gitu, sekaligus ini nunjukin betapa pentingnya perawatan dari ibu atau pengasuh di masa itu. Kayak contohnya di tikus deh, induk yang sering jilatin anaknya itu terbukti bisa bantu ngerendam respon stres si anak tikus nantinya pas dia gede. Oke. Jadi peran pengasuh tuh krusial banget di periode rentan tapi terlindungi ini ya? Nah, setelah fondasi ikatan ini ada, terus gimana kita mulai paham dunia sosial? Terutama paham kalau orang lain tuh punya pikiran sendiri. Konsep theory of mind ini kayaknya lompatan besar ya? Betul, theory of mind atau TOM ini tonggak penting banget dalam perkembangan kognitif sosial. Ini tuh kemampuan buat memahami kalau orang lain itu punya pikiran, keyakinan, pengetahuan yang bisa jadi beda sama kita. Kayak kita sadar orang lain gak otomatis tahu apa yang kita tahu gitu.
Persis, biasanya nih berkembang sekitar usia 3-4 tahun. Eksperimen klasik memindahkan kue, itu contoh bagus. Anak lihat kue di kotak A, terus ada orang dewasa keluar ruangan. Pas orang itu pergi, kuenya dipindahin ke kotak B. Oke. Nah, anak yang belum punya tom, pas ditanya orang dewasa tadi bakal nyari kuenya di mana, dia bakal jawab di kotak B. Kenapa? Karena dia tahu kuenya di B, dia belum paham kalau orang dewasa tadi nggak lihat proses pemindahannya. Oh, jadi dia mikir pengetahuannya itu universal ya? Iya. Begitu Tomnya berkembang, dia baru paham, oh orang dewasa tadi terakhir lihat kuenya di A, jadi dia pasti bakal nyari di A dulu. Perkembangannya ini bertahap, dan interaksi sosial, misalnya punya kakak, itu bisa bantu mempercepat loh. Oh, interaksi sama saudara ngaruh juga ya? Bisa jadi, tapi ini bukan cuma soal logika dingin aja, konteks sosial, emosi, itu ngaruh banget. Contohnya, anak-anak tuh lebih cepat paham logika transitif, yang A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, jadi A pasti lebih besar dari C, kalau soalnya dibikin pakai karakter bermata, jadi kayak interaksi sosial gitu, daripada cuma pakai balok biasa. Wah, menarik ya. Jadi ada aspek sosialnya. Ada banget. Atau contoh dari penulis sumber kita nih, agak lucu sih. Putrinya umur 3 tahun udah bisa pakai tom buat bilang, sekolahku punya ayunan loh ke temennya. Dia sadar temennya belum tentu tahu. Oke, itu Tom kan? Iya, tapi giliran ditanya nama guru favoritnya, dia bilang semua orang kenal Carolee dong. Padahal ya nggak mungkin kan. Nah, ini nunjukin TOM itu berkembang ada konteksnya. Dan bagian otak depan, korteks prefrontal ventromedial atau VMPFC, itu penting banget perannya di sini. Oke, oke. Jadi memahami pikiran orang lain itu berkembangnya pelan-pelan dan dipengaruhi banyak hal ya? Nah, kalau gitu gimana dengan empati? Apakah itu datang barengan sama TOM atau jalurnya beda lagi? Empati juga berkembang, nggak langsung jadi gitu aja. Anak kecil banget awalnya mungkin nggak bisa bedain antara luka yang disengaja sama yang nggak sengaja. Atau reaksinya sama aja antara lihat orang kesakitan sama lihat boneka rusak. Oh, jadi belum ada nuansa gitu ya? Belum, tapi seiring waktu, seiring matangnya area otak kayak VMPFC tadi, terus TOM juga makin berkembang, nah mereka mulai paham nuansa. Mereka bisa bedain niat di balik tindakan, bisa ikut sedih lihat orang lain susah, bahkan bisa marah sama orang yang nyakitin orang lain. Jadi ada aspek penilaian moralnya juga ya? Mulai muncul. Dan peran area otak yang lebih dasar buat respon pertahanan diri kayak PAJ, periaqueductal gray, itu perannya jadi berkurang dalam konteks empati ini. Digantikan area yang lebih kompleks kayak VMPFC. Empati juga jadi lebih luas cakupannya. Dari awalnya cuma peduli sama satu orang yang kelihatan sedih di depannya, jadi bisa peduli sama kelompok yang lebih abstrak kayak orang miskin atau korban bencana. Perkembangannya kompleks ya. Dari respons dasar jadi lebih kognitif dan meluas. Nah sekarang kita pindah ke salah satu ikon masa kecil yang sering banget dibahas. Tes marshmallow. Kelihatannya simpel banget kan? Cuma soal nahan diri makan permen, tapi kok dampaknya disebut-sebut luar biasa. Apa iya sih sekecil itu bisa prediksi masa depan? Studi Walter Mischel ini emang fenomenal dan dampaknya cukup signifikan, meskipun tentu bukan satu-satunya penentu ya. Idenya kan sederhana. Anak usia 4-5 tahun dikasih pilihan, mau satu marshmallow sekarang, atau kalau mau nunggu sebentar, nanti dapat 2. Iya, yang disuruh nunggu ya. Betul. Nah, kemampuan anak buat nahan diri, buat menunda kepuasan demi hadiah yang lebih besar nanti, itu ternyata berkorelasi kuat sama banyak hal di kemudian hari. Contohnya apa aja tuh? Mereka yang bisa nunggu lebih lama cenderung punya skor tes masuk universitas kayak SAT DAS yang lebih tinggi. Terus, secara sosial juga dianggap lebih kompeten, lebih tahan banting ngadepin stres, dan masalah perilaku kayak agresivitasnya lebih sedikit. Wah, banyak juga ya korelasinya. Nggak cuma itu. Puluhan tahun kemudian, penelitian lanjutan nemuin kaitan juga sama fungsi korteks prefrontal. Itu kan pusat kendali diri kita ya, yang lebih baik. Bahkan ada kaitan juga sama indeks massa tubuh (ABMI) yang lebih rendah alias risiko obesitasnya lebih kecil 40 tahun kemudian. Gila, dari satu marshmallow bisa kelihatan sejauh itu ya. Ini nunjukin pentingnya regulasi diri dari kecil banget ya. Iya. Ini salah satu indikator awal kemampuan regulasi diri, yang memang penting banget buat banyak aspek kehidupan. Tapi ingat ya, korelasi bukan berarti sebab akibat langsung, banyak faktor lain yang berperan. Oke, paham.
Nah, tapi kan nggak semua masa kecil itu seindah nungguin marshmallow ya. Sumber kita juga ngebahas soal childhood adversity atau kesulitan masa kecil. Gimana pengalaman-pengalaman pahit ini membekas di diri kita? Ya, ini sisi lain yang juga penting banget. Istilah childhood adversity ini payung besar buat macam-macam pengalaman negatif. Kemiskinan parah, terpapar kekerasan di rumah atau lingkungan, jadi korban bencana alam, pengabaian, perlakuan salah fisik atau emosional. Dan yang perlu digarisbawahi banget nih, pengalaman ini secara signifikan ningkatin peluang, bukan kepastian ya, ini penting, munculnya masalah di usia dewasa. Peluang ya, bukan takdir. Oke, masalahnya apa aja tuh biasanya? Bisa macam-macam. Risiko lebih tinggi buat depresi, gangguan kecemasan, penyalahgunaan zat adiktif. Terus bisa juga ada gangguan fungsi kognitif, terutama yang berkaitan sama korteks frontal. Jadi susah ngerencana, susah ngontrol diri. Fungsi eksekutif gitu ya? Betul. Terus kesulitan ngelola impuls dan emosi, perilaku antisosial, bahkan termasuk kekerasan. Sampai ada kecenderungan buat istilahnya ngulangin pola hubungan yang nggak sehat atau merusak yang pernah dialami. Bisa dikasih contoh lebih spesifik nggak? Misalnya dampak kemiskinan selain soal kekurangan uang itu sendiri. Apa efeknya ke anak? Dampak kemiskinan itu luas banget dan berlapis. Nggak cuma soal nggak punya uang. Anak bisa jadi lebih mungkin terpapar racun lingkungan, misalnya timbal dari cat lama. Tinggal di lingkungan yang lebih berbahaya, sekolahnya mungkin kualitasnya kurang, orang tuanya juga mungkin stres, kurang waktu karena harus kerja keras cari nafkah. Jadi interaksinya kurang optimal. Modal sosial di lingkungannya mungkin rendah. Belum lagi efek psikologisnya, rasa rendah diri karena status sosial, merasa nggak berdaya, ada efek psikologis dari posisi subordinat, mirip kayak di hierarki hewan primata gitu. Wah, kompleks ya. Ada efek biologisnya juga nggak sih? Ada. Penelitian nunjukin kemiskinan di masa kecil itu berkaitan sama beberapa perubahan struktur dan fungsi otak. Misalnya volume materi abu-abu, kremeter, isinya badan sel saraf, bisa lebih sedikit di area-area otak yang penting buat belajar dan memori. Fungsi korteks frontal bisa terganggu. Bahkan koneksi antar dua belahan otak lewat korpus kalosum, itu pematangannya bisa beda. Jadi seolah-olah kondisi ekonomi pas lahir itu udah ngasih modal biologis awal yang beda. Aduh, dengerinnya aja udah berat ya. Kayak udah dirugiin dari awal gitu. Ya, itu realitas yang dihadapi banyak anak. Makanya intervensi sejak dini penting banget. Oke, terus gimana kalau soal paparan kekerasan? Misalnya nonton kekerasan di TV atau game, apa bener itu bikin anak jadi pelaku kekerasan nantinya? Nah, soal kekerasan di media ini, penelitian yang dirujuk di sumber kita tuh nggak nemuin bukti kuat kalau itu jadi penyebab langsung kekerasan yang katastrofik, kayak penembakan massal gitu. Itu terlalu simplistik. Oke, jadi nggak sesimpel itu ya hubungannya? Enggak. Tapi, paparan kekerasan di media itu bisa bikin anak yang udah punya kecenderungan agresif sebelumnya jadi makin nggak peka sama kekerasan. Jadi kayak menormalisasi gitu. Oh, mukul orang tuh biasa aja. Jadi efeknya lebih ke desensitisasi dan normalisasi ya? Iya. Beda ceritanya kalau kekerasan dalam rumah tangga. Kalau anak ngalamin atau nyaksiin kekerasan di rumah pas kecil, nah itu secara konsisten banget terkait sama peningkatan risiko perilaku antisosial pas dewasa. Termasuk jadi pelaku kekerasan juga. Oke, jadi kekerasan di rumah dampaknya lebih langsung ya. Terus soal bullying atau perundungan, itu masuk kesulitan masa kecil juga? Iya, sekarang makin diakui kalau perundungan itu bentuk adversity yang serius. Dampaknya kesehatan mental jangka panjang itu bisa setara sama perlakuan salah di rumah loh. Nggak bisa dianggap remeh. Waduh, ini semua kedengarannya suram banget ya. Kayak nasib udah ditentuin dari kecil kalau ngalamin hal-hal ini. Tapi tadi Anda bilang ini ningkatin peluang, bukan takdir. Berarti ada harapan dong? Ada faktor pelindung atau resiliensi? Nah, ini poin yang krusial banget. Betul, kesulitan masa kecil itu memang bisa membekas dalam banget, tapi itu bukan vonis mati. Banyak banget orang yang ngalamin masa kecil yang sulit, tapi tumbuh jadi orang dewasa yang sehat, sukses, dan berfungsi baik. Itu yang disebut resiliensi ya. Kemampuan buat bangkit lagi. Tepat, resiliensi itu nyata. Ada faktor-faktor internal kayak temperamen anak, kecerdasan, dan eksternal. Kayak dukungan dari satu orang dewasa yang peduli, lingkungan sekolah yang positif, yang bisa jadi penyangga, jadi buffer gitu. Jadi memahami faktor resiliensi ini sama pentingnya kayak memahami dampak negatif dari adversary itu sendiri. Kita nggak boleh cuma fokus ke masalahnya aja. Oke, jadi ada harapan dan ada faktor yang bisa bantu ya. Nah, selain pengalaman pribadi dan keluarga, gimana dengan lingkungan yang lebih luas? Misalnya budaya. Cara kita dibesarkan di satu budaya sama budaya lain kan bisa beda banget ya.
Apa ada cara pengasuhan yang ideal secara universal? Wah, kalau soal ini variasinya luar biasa besar. Nggak ada itu yang namanya satu cara pengasuhan ideal buat semua orang di seluruh dunia. Beda banget. Misalnya, berapa lama bayi disusui, seberapa sering digendong atau ada kontak fisik, gimana respon orang tua pas bayi nangis, kapan anak mulai tidur sendiri, itu semua beda-beda antar budaya. Contohnya gimana tuh bedanya? Ya, misalnya di beberapa budaya, bayi hampir selalu digendong. Di budaya lain, mungkin lebih banyak ditaruh di tempat tidur bayi. Ada yang langsung direspons begitu nangis, ada yang dibiarin sebentar. Nggak ada yang absolut benar atau salah. Kayak kata antropolog Meredith Small, budaya itu yang dimulai dari filter orang tua, ngebentuk anak jadi tipe orang dewasa yang dianggap pas atau sukses menurut standar budaya itu. Jadi tujuannya beda-beda. Oke, terus soal gaya pengasuhan. Kan ada tuh istilah otoritatif, permisif, otoriter dari Diana Baumrind. Itu gimana kaitannya sama budaya atau mungkin status sosial? Nah, gaya pengasuhan ini juga variasinya banyak dan sering banget terkait sama status sosial ekonomi, SES. Di negara-negara barat misalnya, keluarga dengan SES lebih tinggi cenderung lebih otoritatif, hangat tapi ada aturan jelas, atau permisif, hangat, aturan longgar. Lebih menekankan kemandirian, eksplorasi. Oke. Terus kalau SES lebih rendah? Kalau SES lebih rendah, kadang cenderung lebih otoriter, tegas, aturan ketat, kurang hangat. Tapi ini nggak bisa langsung dihakimi negatif ya. Seringkali ini tuh strategi adaptif dari orang tua buat ngelindungin anak di lingkungan yang mungkin lebih keras atau berbahaya. Buat nyiapin anak ngadepin dunia yang mungkin nggak mama sama mereka. Jadi ada alasan kontekstualnya ya? Bukan sekedar keras aja. Betul, ini bisa jadi cerminan dari prioritas yang beda. Kayak tadi, di negara maju, mungkin fokusnya fasilitasi potensi anak. Di negara berkembang, prioritas utama orang tua mungkin ya ngejaga anaknya tetap hidup, sehat, dan patuh aturan sosial. Beda tekanannya. Contoh lucu di buku sumbernya itu, negosiasi orang tua SIS tinggi di Barat, Caitlin, Zach, Dakota, tolong beresin mainannya ya, nanti Malala mau datang makan malam loh. Itu kan beda banget sama gaya komunikasi di banyak tempat lain. Haha, iya, kebayang bedanya. Oke, jadi budaya dan SES ngaruh banget ke cara pengasuhan ya. Nah, ini ada satu lagi nih yang menarik. Ada pandangan dari Judith Rich Harris di bukunya The Nurture Assumption yang bilang kalau peran teman sebaya itu mungkin lebih gede pengaruhnya daripada orang tua dalam ngebentuk kita. Gimana tuh pandangan sekarang soal ini? Kontroversial kan? Iya, buku Harris itu emang bikin heboh pas terbit. Argumen utamanya, setelah masa kanak-kanak awal lewat, kelompok teman sebaya itu punya pengaruh yang masif. Kadang-kadang ngalahin pengaruh orang tua dalam ngebentuk kepribadian, perilaku sosial, bahkan aksen bicara. Aksen bicara? Kok bisa? Coba deh perhatiin, anak imigran itu biasanya ngomong bahasanya pakai aksen teman-temannya di sekolah, bukan aksen orang tuanya di rumah kan? Itu salah satu contoh Harris. Oh ya, bener juga ya. Atau dia juga bilang banyak resiko yang sering dikaitin sama pola asuh tertentu. Misalnya dari ibu tunggal, itu sebenarnya lebih karena faktor lingkungan pertemanan. Mungkin karena pendapatan lebih rendah, jadi tinggal di lingkungan yang lebih keras, teman-temannya juga gitu. Jadi bukan semata-mata karena nggak ada figur ayah. Jadi perantaranya itu lingkungan teman ya? Menurut Harris, iya. Dia juga nunjukin kalau di primata lain pun, sosialisasi utama itu ya lewat kelompok teman sebaya, bukan cuma sama induknya. Terus, gimana pandangan ahli sekarang? Apa orang tua jadi nggak penting? Nah, pandangan yang lebih diterima sekarang mungkin lebih seimbang ya. Kebanyakan ahli setuju kalau peran teman sebaya itu memang besar banget, dan mungkin dulu agak diremehkan kontribusinya. Tapi bukan berarti orang tua jadi nggak penting sama sekali. Jauh dari itu, orang tua tetap sangat penting. Salah satu peran kunci mereka yang sering dilupakan adalah orang tua itu secara langsung atau tidak langsung ikut mempengaruhi lingkungan pertemanan mana yang bakal dimasukin si anak. Lewat pilihan sekolah, lingkungan tempat tinggal, kegiatan ekstrakurikuler, jadi orang tua ikut nentuin kolam pertemanan anaknya. Oke. Jadi orang tua kayak gatekeeper atau kurator lingkungan sosial anak gitu ya? Bisa dibilang gitu. Jadi interaksinya kompleks, nggak bisa dibilang cuma orang tua atau cuma teman. Dua-duanya penting, tapi mungkin perannya beda di fase perkembangan yang beda.
Kalau kita coba tarik benang merahnya nih, semua pengalaman awal ini dari suara dan hormon di rahim, kehangatan pelukan pertama, aturan main budaya tempat kita tumbuh, sampai dinamika sama teman-teman, itu semua ikut ngerajut siapa diri kita. Eksperimen monyet Harlow yang tadi kita bahas, itu ngasih ilustrasi yang bagus banget soal interaksi antara bawaan, nature, sama pengalaman, nurture. Monyet yang diisolasi itu kan nggak kehilangan perilaku bawaannya, kayak agresif atau sikap tunduk gitu. Tetap ada. Tapi mereka nggak pernah belajar konteks yang tepat buat ngeluarin perilaku itu. Kapan sih waktunya harus agresif? Ke siapa harusnya agresif? Kapan harus nunjukin sikap tunduk? Sama siapa? Nah itu yang mereka nggak ngerti. Jadinya mereka canggung banget secara sosial, perilakunya jadi aneh dan nggak pas. Jadi ini bukan cuma soal punya perilaku apa, tapi soal belajar kapan, di mana, dan ke siapa perilaku itu pantas dikeluarin. Itu yang didapat dari pengalaman sosial di masa kecil ya? Tepat sekali. Interaksinya itu rumit. Masa kecil itu ngasih kita semacam buku panduan dasar buat navigasi dunia sosial dan emosional. Itu ngebentuk kecenderungan perilaku kita pas dewasa, ngukir fondasi biologis dan psikologis kita. Alam ngasih perangkat kerasnya, tapi pengalaman awal, terutama interaksi sosial, itu yang nulis sebagian besar perangkat lunaknya, terutama soal gimana ngejalanin perangkat keras itu dalam konteks sosial yang benar. Wah, dalam banget ya pembahasannya. Setelah dengar semua ini, rasanya jadi makin yakin kalau tahun-tahun awal kehidupan kita itu benar-benar krusial banget ya. Kayak fondasi bangunan gitu, nentuin kokoh nggaknya struktur yang bakal dibangun di atasnya. Fondasinya memang diletakkan dengan sangat kuat di masa-masa itu. Otak kita dibentuk, jalur-jalur saraf utama diatur, sistem respons stres kita dikalibrasi, kecenderungan perilaku kita mulai diasah lewat interaksi konstan antara biologi bawaan sama pengalaman yang kita dapat. Tapi, penting buat diingat lagi, ini bukan skrip yang kaku dan nggak bisa diubah sama sekali. Justru dengan memahami betapa kuatnya pengaruh awal, kita jadi punya wawasan. Wawasan tentang potensi perubahan, tentang pentingnya intervensi dini, dan tentang krusialnya menciptakan lingkungan awal yang mendukung buat generasi mendatang. Ini bukan soal takdir, tapi soal memahami titik awal kita dan gimana kita bisa bergerak dari sana. Oke, bener banget. Pemahaman ini justru ngasih kekuatan ya. Nah, sebagai penutup nih, ada sedikit pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau tadi kita belajar betapa pentingnya konteks dalam ngebentuk kapan suatu perilaku itu dianggap pantas, kayak monyet Harlow yang harus belajar kapan waktunya agresif, coba deh kita pikirin. Seberapa banyak sih perilaku orang dewasa di sekitar kita yang kadang kita anggap nggak pas, aneh, atau mungkin menyebalkan, itu sebenarnya bukan karena niat mereka jahat, tapi karena mungkin mereka tanpa sadar masih pakai aturan main lama yang dipelajari pas kecil dulu di permainan baru kehidupan dewasa yang konteksnya udah beda banget. Sesuatu untuk direnungkan ya. Sampai jumpa lagi di penelusuran mendalam kita berikutnya.